Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, hello everyone. Saya Elsa Mayanita, NPM 2213034054, Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Angkatan 2022. Di kesempatan kali ini, aku bakal ngasih resume yang berkaitan tentang kegiatan selama PKKMB Universitas dan Fakultas. Sama nih, informasi yang aku dapetin itu tentang peran kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Kalian pasti tahu tentang Undang-Undang ITE, tahu kan? Nah, kita bahas nih. Jadi, Undang-Undang ITE itu adalah suatu atau sekumpulan data elektronik tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, dan lain sebagainya yang telah diolah yang memiliki arti. Nah teman-teman, kalian itu harus hati-hati banget. Kalian perlu tahu bahwa banyak banget pelanggaran-pelanggaran hukum di dunia maya. Contohnya satu itu adalah di situs web, seperti pornografi, pelanggaran hak cipta. Nah teman-teman, selain kita harus mempelajari tentang Undang-Undang ITE, kita juga harus belajar tentang mengembangkan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Kalian tahu bullying nggak sih? Nah bully ini banyak banget nggak sih kejadian-kejadiannya, nggak kenal tempat, di keluarga, di sekolah, di lingkungan kerja, di pertemanan juga bisa kena bully gitu. Jadi bully itu adalah suatu tindakan fisik atau sistem perkuliahan dan pembimbing akademik. Apa sih sistem pendidikan itu? Jadi sistem pendidikan itu adalah sebuah himpunan gagasan dan prinsip-prinsip pendidikan yang saling bertautan dan tergabung sehingga menjadi satu keseluruhan. Sistem pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan membentuk mahasiswanya memiliki winning karakteristik. Ada berapa? Yang pertama, komunikatif. Yang kedua, proaktif. Yang ketiga, kooperatif, serta cerdas dan etis. Selain itu, di samping kita punya winning karakteristik, kita juga diasah untuk bisa memanajemen waktu. Teman-teman juga perlu tahu bahwa di setiap fakultas itu punya pembimbing akademik yang biasanya di SMA itu disebut dengan guru. Nah, kalau di kuliahan itu namanya dosen. Pastinya dosen itu akan membimbing setiap mahasiswanya, teman-teman. Yang kedua, itu materi tentang fasilitas fakultas dan kemahasiswaan. Apa aja sih? Setiap fakultas pasti punya fasilitas untuk menunjang mahasiswanya. Yang pertama, di FKIP itu punya gedung ilmu komputer yang dilengkapi fasilitas komputer dan lab rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, itu ada gedung fisika berupa lab fisika dasar, inti, dan elektronika. Yang ketiga, gedung biologi berupa lab zoologi, ekologi, genetika, mikrobiologi, biomolekuler, perairan, dan greenhouse. Yang keempat, gedung kimia, gedung matematika, gedung geografi dan bahasa, serta pendidikan olahraga. Banyak banget kan di FKIP kita ini. Materi yang terakhir nih, tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, sebagai mahasiswa kita perlu mengikuti berbagai lomba, baik itu tingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Kegiatan berorganisasi baik itu non-akademik maupun akademik. Bisa menjadi seorang volunteer contohnya. Jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan. Thank you, heavily. I have to say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kayaknya bakalan jadi informasi yang terakhir sih, karena ini berkaitan dengan etika dan norma kehidupan kampus buat para maba. Jadi kalian harus tahu bahwa tipe-tipe seorang mahasiswa itu ada 4. Yang pertama itu adalah study oriented, yang biasa kita bilang dengan kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi dia itu hanya suka belajar. Lebih kekurangannya tuh dia bukan sulit, tapi dia tuh kurang bergaul, sosialisasinya juga kurang baik. Tapi punya kelebihan, yaitu di bidang prestasi akademik yang baik, lulusnya bakal lebih cepat dan lulus tepat waktu. Nggak cuma itu, tipe yang kedua ini adalah organization oriented, yang dimana kita sebut juga biasanya kura-kura, kuliah rapat, yang dimana kelebihannya itu komunikasinya baik, sosialisasinya juga baik, tapi ada kekurangannya itu lupa sama tugas, keterlambatan kuliah. Oke, kita ada tipe ketiga, yaitu study organization oriented. Jadi ini balance antara belajar dengan organisasi. Terakhir itu adalah suka bermain. Ya udah, aku kuliah cuma buat main-main aja gitu. Kayaknya sekian dulu deh informasi dari aku. Thank you for your time. Have a I have to say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.